Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Selama berabad-abad, Eropa menyebut kawasan Asia Tengah sebagai tempat kelahiran para monster legendaris. Kawasan ini melahirkan para pemimpin suku Mongol yang dikenal kejam dengan daya hancur yang sangat hebat. Mereka tidak hanya menaklukkan sebuah wilayah dengan melenyapkan penduduknya, tetapi juga menghancurkan budaya dan peradaban dari wilayah yang ditaklukkan. Diperkirakan sekitar 30 juta orang terbunuh di bawah pemerintahan Kekaisaran Mongolia, dan sekitar setengah jumlah populasi Tiongkok telah dihabisi dalam rentang waktu 50 tahun pemerintahan Mongolia. Kekaisaran Mongolia didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206. Setelah ia berhasil mempersatukan suku-suku Mongolia yang kala itu sering berselisih satu sama lain. Di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongolia mampu berkembang pesat dalam waktu yang cukup singkat. Satu demi satu kerajaan-kerajaan besar di dunia jatuh di bawah Kekaisaran Mongolia, sehingga pada masa kejayaannya, Mongolia dengan pasukannya yang dikenal tangguh serta tidak terkalahkan berhasil menghubungkan antara Asia dan Eropa. Kekaisaran Mongolia membentang dari Asia Timur di Korea, Asia Tengah, sebagian Timur Tengah, hingga ke Rusia dan Eropa Timur. Kekaisaran Mongolia di masa itu diperkirakan mencapai sekitar 24 juta kilometer persegi atau hampir 20% dari total luas daratan bumi. Dalam versi lain dikatakan bahwa kekuasaan Mongolia membentang seluas 33 juta kilometer persegi, yang dengan demikian mereka hampir menguasai 30% dari total daratan bumi. Dalam rentang waktu hanya 25 tahun, Genghis Khan dan prajuritnya dapat menaklukkan wilayah yang lebih luas dan dengan populasi yang lebih besar. Kehebatan ini sering dibanding-bandingkan dengan kekuasaan bangsa Romawi yang membutuhkan waktu selama 4 abad untuk menaklukkan wilayah yang sama luasnya dengan yang dapat dilakukan bangsa Mongolia. Karena itu, sejarah peradaban ini selalu tertanam dengan kuat dalam jiwa nasionalisme warga Mongolia. Salah satunya dengan mendirikan monumen Genghis Khan setinggi 40 meter yang berlokasi sekitar 1 jam perjalanan dari Ulaanbaatar. Sebagai bangsa yang ditakuti dengan berbagai gelombang kemenangan yang mereka raih, bukan berarti Mongolia tidak pernah terkalahkan. Beberapa kampanye militernya juga menemui kegagalan. Misalnya, seperti serangannya kepada Jepang, Jawa, Mesir, dan sejumlah negara di Eropa. Selain kegagalan dalam beberapa penyerangan, perselisihan yang terjadi di internal Mongolia menjadi salah satu sebab keruntuhannya. Pada akhirnya, kekuasaan Mongolia semakin ciut dan hanya menyisakan wilayah yang terkurung daratan di Asia Timur yang terjepit di antara Cina di bagian selatan dan Rusia di utara. Meskipun masih menjadi negara berdaulat hingga saat ini, tetapi Mongolia menjadi negara dengan penduduk paling jarang di dunia. Dengan luas mencapai 1.564.116 km persegi, Mongolia hanya dihuni oleh sekitar 3,3 juta jiwa, di mana hampir setengah dari populasinya tinggal di Ulaanbaatar, sebuah ibu kota yang dinobatkan sebagai ibu kota terdingin di dunia.
Sementara itu, sekitar 30% populasinya hidup secara nomaden atau semi-nomaden. Mereka menjalani gaya hidup yang tidak jauh berbeda dari nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Pengembara Mongolia tinggal di tenda-tenda bersama keluarga dan ternak mereka. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari padang rumput baru demi menjaga kelangsungan hidup ternak mereka atau untuk melindungi diri dari kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Karena tidak berbatasan dengan laut atau perairan, peternakan merupakan sumber penghasilan paling dominan di Mongolia. Daratannya yang luas membuat hewan ternak dapat hidup dengan subur serta makmur. Kuda, kambing, dan unta merupakan hewan ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat Mongolia. Bahkan jumlah kuda di negara ini mencapai 13 kali jumlah penduduknya. Sementara perbandingan kambing dan manusia adalah 35:1. Melimpahnya jumlah kuda membuat masyarakat Mongolia menggembari minuman bernama airak yang merupakan produk fermentasi yang terbuat dari susu kuda. Airak adalah minuman nasional tradisional Mongolia. Orang-orang nomaden di negara ini sering menyambut tamu mereka dengan semangkuk airak. Seorang tamu yang mendapat suguhan airak harus meneguknya, karena menolak suguhan tersebut akan dianggap tidak sopan. Mongolia memiliki kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Ketika memasuki musim dingin, Ulaanbaatar yang menampung sebagian besar masyarakat Mongolia memiliki suhu -1 derajat Celcius. Sedangkan di luar ibu kota, musim dingin di Mongolia mencapai suhu -30 derajat Celcius. Namun demikian, orang-orang Mongolia telah berhasil menyesuaikan diri. Di tengah suhu yang sangat ekstrim itu, mereka tetap sibuk dengan beragam aktivitas. Karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Mongolia memiliki atau dapat membuat baju atau jaket penghangat tubuh yang sangat tebal karena kondisi alam yang mereka diami mengharuskan mereka untuk terampil membuat beberapa pilihan jaket tradisional yang berbahan tebal. Uniknya, meski bisa merasakan dingin yang ekstrim, Mongolia mendapat julukan negeri langit biru abadi. Julukan ini diberikan karena Mongolia memiliki langit biru cerah selama 260 hari dalam setahun. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah.